Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Nias Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana topik pembahasan kami yaitu strategi personal branding menggunakan blog. Yang pertama yang kami hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Kristi Urman Jaya Mendova, beserta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Afdal Dianus Jamili sebagai presenter. Saya Sita sebagai produser. Saya Kaliana Nusibawadu sebagai konten. Saya Binti sebagai Saindau. Baik, dalam hal ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami lebih terperinci lagi. Baik, langsung saja materi pembahasan kami pada saat ini yaitu strategi personal branding menggunakan blog. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi ataupun pandangan masyarakat terhadap aspek atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Adapun beberapa aspek yang diliputi dalam hal ini, yang pertama, aspek kepribadian, aspek kemampuan, aspek nilai, serta persepsi atau pandangan terhadap yang dimiliki kemampuan oleh seseorang. Nah, adapun beberapa strategi dalam membuat personal branding. Yang pertama, kenali diri sendiri. Artinya, ketika kita membuat suatu personal branding, maka kita harus mengetahui apa keunikan, apa kemampuan, serta apa nilai yang bisa kita munculkan. Yang kedua, menentukan tujuan. Nah, ketika kita membuat suatu planning atau perencanaan, maka kita juga harus mengetahui tujuan ataupun apa target yang ingin kita capai. Ketiga, kenali audiens. Nah, ketika kita membuat suatu perencanaan, kita juga harus melakukan riset, apa sasaran yang ingin kita capai. Keempat, buat konten menarik. Ketika kita mengunggah sesuatu dalam media sosial, maka kita itu juga harus membuat semenarik mungkin agar orang lain bisa tertarik dengan postingan yang kita lakukan. Nah, yang kelima, jaga konsistensi. Artinya, pastikan pesan, penampilan, dan interaksi Anda berkonsistensi dengan citra yang Anda proyeksikan. Keenam, jujur dan berintegritas. Nah, keaslian dari apa yang Anda bangun merupakan kunci dari personal branding. Artinya ketika kita membuat suatu kegiatan, kita itu harus jujur agar kegiatan yang kita laksanakan bisa tercapai tujuannya. Yang ketujuh, membangun jaringan. Artinya memperluas relasi atau kondisi dapat menjadi faktor pendukung. Ketika kita membuat jaringan, ketika kita membuat interaksi, maka itu bisa mendukung kegiatan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, belajar dari mentor. Artinya, ketika kita memulai suatu kegiatan itu, kita perlu belajar baik dari media sosial maupun teman-teman kita atau keluarga kita yang dekat. Baik, selanjutnya yaitu blog. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu personal branding. Sekarang kita akan mengetahui apa itu blog. Blog adalah jenis situs web atau platform online yang berisi serangkaian postingan atau artikel yang diperbaharui secara berkala. Nah, biasanya ditulis dengan gaya informal atau gaya tulisan seperti percakapan atau obrolan. Blog dapat dimiliki dan dapat dioperasikan oleh individu, bisnis, dan media. Serta blog ini dapat melayani banyak tujuan seperti berbagi informasi serta membangun personal branding. Adapun beberapa jenis blog dalam hal ini, yang pertama blog pribadi, kedua blog berita, ketiga blog bisnis, keempat niche blog, kelima blog foto, keenam blog video, dan yang terakhir blog ulasan. Nah, itulah beberapa jenis blog atau situs yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk membangun personal branding atau meningkatkan kualitas personal branding yang dimiliki terkait dengan kemampuan yang dimilikinya tadi dengan yang sudah saya jelaskan dari atas. Baik, sekarang masuk pada bagian B, yaitu manfaat strategi personal branding menggunakan blog. Di sini terdapat beberapa atau memiliki banyak manfaat, terutama dalam membangun reputasi dan meningkatkan peluang profesional. Berikut beberapa manfaat utama dari strategi ini, yaitu 1. Meningkatkan kredibilitas dan otoritas. Blog memungkinkan seseorang menunjukkan keahlian di bidang tertentu, misalnya dengan membagikan wawasan termasuk analisis dan solusi dari perspektif seseorang, dan dapat membangun reputasi sebagai pakar dalam niche tersebut. Kedua, meningkatkan visibilitas online. Ini dioptimalkan untuk mesin pencari atau SEO
akan membantu meningkatkan peringkat situs di hasil pencarian. Ketiga, membangun jaringan profesional. Ini bisa dapat menggunakan atau blog dapat menjadi platform untuk menjalin hubungan dengan profesional lain dalam industri ataupun komunitas. Keempat, memperkuat kepercayaan audiens. Dengan konsisten memberikan konten yang bernilai bagi seseorang, ini dapat membangun kepercayaan dengan audiens. Kelima, memperkuat brand awareness. Sering berkembangnya blog dan meningkatnya jangkauan semakin banyak, orang akan mengetahui nama dan brand pribadi. Selanjutnya, personal branding menggunakan blog adalah salah satu cara efektif untuk membangun reputasi dan otoritas di bidang yang diminati. Berikut ini personal branding yang dapat diterapkan melalui blog. Pertama, menentukan niche yang spesifik. Ini dengan memilih topik yang sesuai dengan minat, keahlian, dan passion yang sangat penting. Kedua, konsisten dengan suara dan gaya penulisan. Dengan memiliki gaya penulisan yang khas untuk membuat blog semakin dapat dikenali atau mudah dikenali. Ketiga, membuat konten yang berkualitas tinggi. Ini fokus pada kualitas konten yang ingin dihasilkan. Selanjutnya, optimasi SEO. Agar blog lebih mudah ditemukan di mesin pencarian, penting untuk memanfaatkan SEO ini. Selanjutnya, mempromosikan melalui media sosial dengan cara membagikan konten blog di berbagai platform media sosial untuk meningkatkan jangkauan. Selanjutnya, bangun jaringan dan kolaborasi atau membangun jaringan atau kolaborasi dengan cara menjalin hubungan dengan blogger lain, influencer lain, atau ahli di bidang yang sama. Selanjutnya, berikan nilai dan interaksi. Selain menyediakan konten ini yang berguna, memastikan untuk merespon komentar dan pertanyaan dari pembaca. Selanjutnya, menggunakan visual dan infografis. Visual yang menarik seperti misalnya gambar dan infografis atau video dapat meningkatkan daya tarik konten. Selanjutnya, memantau dan evaluasi kinerja dengan menggunakan alat analitik, misalnya seperti Google Analytics untuk memantau performa blog. Baik, di sini saya akan membahas dampak strategi personal branding menggunakan blog. Di mana personal branding menggunakan blog memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Baik, yang pertama saya akan membahas dampak positifnya. Dampak positif yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan reputasi. Dengan berbagi informasi yang bermanfaat dan akurat, kita bisa membangun citra sebagai seorang yang berpengetahuan di bidang tertentu. Misalnya, seorang profesional di bidang keuangan yang rajin berbagi tips pengelolaan keuangan akan tentunya dikenal sebagai sumber terpercaya oleh pembacanya. Berikutnya, memperluas jaringan profesional. Setiap artikel yang kita publikasikan membuka peluang untuk menarik perhatian profesional lain atau bahkan influencer di bidang yang sama. Selain itu, jaringan ini bisa berujung pada peluang kolaborasi yang berguna untuk saling berbagi audiens dan memperkuat personal branding satu sama lain. Berikutnya, meningkatkan kesempatan karir. Blog yang terarah dan memiliki jumlah pembaca yang stabil seringkali menarik perhatian perusahaan, klien, atau bahkan pihak lain yang melihat potensi di dalamnya. Blog yang berhasil menciptakan engagement yang tinggi biasanya dianggap sebagai tanda kompetensi, dan ini bisa membuka peluang seperti undangan sebagai pembaca, kolaborasi, ataupun tawaran pekerjaan. Bahkan banyak pembisnis atau freelancer yang mendapatkan klien dengan hanya menunjukkan portofolio atau karya mereka di blog, yang membantu mereka mencapai pasar yang lebih luas. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Melalui proses penulisan berbagai konten,
Secara individu akan lebih percaya diri dalam menyampaikan ide dan pandangan. Berikutnya, membangun personal branding yang konsisten. Blog memungkinkan kita untuk menunjukkan karakter, gaya, dan nilai-nilai yang kita percayai. Misalnya, seorang penulis kreatif menggunakan blog untuk menunjukkan kepribadian santai namun berwawasan. Citra yang konsisten ini sangat penting dan personal branding, di mana akan membantu audiens mengenal siapa kita dan apa yang kita perjuangkan, sehingga mereka merasa terhubung secara emosional. Berikutnya, mengembangkan kemampuan komunikasi. Menulis untuk audiens yang luas dan beragam akan meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pesan secara jelas dan menarik. Berikutnya, menjadi sumber inspirasi dan dukungan. Blog bisa menjadi media untuk berbagi pengalaman pribadi dan profesional yang inspiratif. Berikutnya, meningkatkan keahlian dalam riset dan analisis, di mana untuk menciptakan konten yang berkualitas tinggi, seringkali kita perlu melakukan riset yang mendalam, sehingga bisa meningkatkan keahlian kita dalam riset dan analisis. Berikutnya, meningkatkan visibilitas online dan SEO. Blogging modern memerlukan keterampilan teknis tertentu, misal pengoptimalan mesin pencari atau SEO, pengelolaan situs, dan kemampuan dasar desain web. Dalam proses membangun personal brand lewat blog, kita akan memperdalam kemampuan teknologi ini yang berharga untuk pengembangan karir di era digital. Berikutnya, meningkatkan peluang monetisasi. Jika blog mencapai tingkat popularitas tertentu, ini bisa menjadi aset yang menghasilkan pendapatan, di mana kita bisa mendapat iklan, bekerja sebagai sponsor, atau menjalankan program afiliasi untuk menghasilkan uang. Ini membuat blogging tidak hanya sebagai alat personal branding, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang nyata. Berikutnya, saya akan membahas dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama, tuntutan waktu dan konsistensi. Mengelola blog yang sukses memerlukan waktu dan usaha yang konsisten, di mana audiens yang setia biasanya memiliki harapan tertentu terhadap konsistensi konten kita, baik dari segi topik maupun frekuensi. Ketika blog mulai populer, kita mungkin merasa tertekan untuk terus menerbitkan artikel yang berkualitas, mengikuti tren, dan menjaga gaya yang konsisten. Beban ini dapat menimbulkan stres, terutama jika kita memiliki pekerjaan lain atau aktivitas yang menyita waktu. Dan konsistenan ini bisa berdampak pada persepsi audiens terhadap personal brand Anda. Berikutnya, kritik dan umpan balik yang negatif. Blog yang semakin populer umumnya menarik perhatian lebih banyak orang, termasuk mereka yang mungkin tidak setuju atau ingin memberikan komentar negatif. Kritik yang konstruktif tentu bermanfaat, tetapi komentar negatif yang menyerang secara pribadi atau troll biasanya disebutkan dapat berdampak pada kesehatan mental kita. Jika kita tidak siap menghadapi komentar-komentar negatif ini, hal ini bisa juga mempengaruhi motivasi kita, bahkan membuat kita enggan lagi melanjutkan blog. Berikutnya, keterbatasan privasi. Personal branding seringkali membutuhkan transparansi, menciptakan kedekatan kita dengan audiens. Kita mungkin perlu membagikan cerita pribadi
pengalaman atau pandangan yang dapat menarik perhatian, tetapi juga dapat mengundang orang lain untuk ikut campur atau menilai kepribadian kita. Ketika blog menjadi sumber informasi utama diri kita, ada kemungkinan beberapa pihak tidak menghormati batas privasi yang bisa mengganggu kenyamanan atau bahkan mengancam keamanan pribadi kita. Berikutnya tergantung pada algoritma dan SEO, di mana kesuksesan blog seringkali bergantung pada algoritma mesin pencari seperti Google dan platform media sosial yang lain. Berikutnya kompetisi yang ketat. Dunia blogging ini sangat kompetitif, di mana dengan ribuan blog yang berlomba-lomba akan menarik perhatian audiens. Berikutnya potensi kehilangan fokus pada kualitas konten. Nah, ini tentu saja dalam upaya untuk terus menghasilkan konten secara konsisten, kita bisa terjebak dalam kuantitas daripada kualitas. Berikutnya biaya dan investasi. Memulai dan mengelola blog yang profesional bisa memerlukan biaya seperti membeli domain, hosting, alat SEO, desain grafis, atau bahkan alat promosi berbayar. Berikutnya ketergantungan pada persepsi publik. Personal branding yang kuat terkadang bisa membuat terlalu bergantung pada bagaimana orang memandang. Berikutnya tantangan menghadapi perubahan tren, di mana dunia digital yang terus berubah, termasuk tren dalam konten blog. Berikutnya exposure berlebihan. Dalam beberapa kasus, terlalu banyak exposure di dunia maya bisa mengakibatkan masalah tak terduga seperti orang yang menguntit atau penyalahgunaan informasi pribadi. Demikian. Baik, lanjut bagian D, pengaruh personal branding menggunakan blog. Menggunakan blog sebagai alat untuk membangun personal branding memiliki beberapa dampak signifikan bagi individu atau profesional. Nah, berikut ini penjelasan mengenai pengaruh-pengaruh tersebut. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan dengan konsisten membagikan pengetahuan dan wawasan diri dan tertentu, blog dapat membuat seseorang terlihat lebih kredibel. Dan ketika pembaca merasa mendapatkan informasi yang berguna dan relevan, mereka lebih cenderung untuk mempercayai penulis sebagai seorang ahli. Dan ini bisa membuka berbagai peluang seperti kolaborasi profesional dan kesempatan untuk tampil di media. Yang kedua, keterjangkauan dan aksesibilitas. Nah, salah satu keunggulan blog adalah kemampuannya untuk dijangkau oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, ini berarti bahwa personal branding melalui blog dapat menjangkau audiens yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Nah, dengan menerapkan teknik SEO juga, artikel di blog bisa muncul di hasil pencarian teratas, sehingga lebih banyak orang dapat dengan lebih mudah dan menemukan dan mengenal penulisnya. Yang ketiga, membangun koneksi dan jaringan. Blog juga berfungsi sebagai platform untuk berinteraksi dengan pembaca. Penulis dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan audiens. Ini tidak hanya meningkatkan interaksi, tetapi juga mempermudah untuk membangun jaringan profesional yang sangat berharga dalam pengembangan karya. Yang keempat, menyediakan konten berkelanjutan. Dengan blog, penulis dapat menunjukkan keahlian dan pencapaian mereka secara konkret. Konten yang berkualitas dan kaya informasi menjadi nilai tambah bagi pembaca. Dengan memiliki artikel yang konsisten, blog berfungsi sebagai portofolio digital yang dapat digunakan untuk menarik perhatian klien atau pemberi kerja potensial. Yang kelima, meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir kritis. Membuat konten untuk blog mengasah keterampilan menulis dan berpikir kritis. Proses ini membantu penulis
untuk menyusun ide secara terstruktur dan mengembangkan gaya bahasa yang khas. Keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kualitas tulisan, tetapi juga memperbaiki citra personal di mata audiens. Nah, dengan memanfaatkan blog, individu dapat memperkuat citra dan reputasi mereka secara signifikan, yang sangat penting dalam dunia yang semakin berhubung ini. Adapun tokoh publik yang kami jadikan sebagai ulasan dalam pembahasan kami ini yaitu Karl Marx. Karl Marx berhasil membangun personal branding yang kuat melalui konsistensi dalam menghasilkan karya-karya yang mendalam dan kontroversial, seperti Manifesto Partai Komunis dan Das Kapital, serta melalui kolaborasi dengan Friedrich Engels yang memperluas jangkauan dan kredibilitas ide-idenya dengan memanfaatkan media untuk menyebarkan pemikirannya dan menginspirasi gerakan sosial. Marx menciptakan citra sebagai pemikir revolusioner yang abadi dalam sejarah pemikir politik dan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT dalam hal ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, kesempatan atau peluang, dan threats, ancaman. Nah, yang pertama, kekuatan ataupun strength. Terbagi atas 2. Yang pertama, kontrol penuh atas konten dan meningkatkan kredibilitas. Sedangkan weakness atau kelemahan yaitu butuh waktu dan konsistensi, tantangan dalam menarik trafik, dan biaya untuk pengelolaan dan hosting. Ketiga, kesempatan atau opportunities. Terbagi juga dalam beberapa bagian yaitu peningkatan permintaan terhadap konten, monetisasi konten, dan terakhir, kolaborasi dengan brand. Nah, yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ada juga ancaman dalam personal branding tadi yaitu persaingan yang tinggi, perubahan algoritma SEO, dan perkembangan media sosial. Nah, itulah beberapa analisis SWOT yang biasanya muncul dalam kegiatan personal branding. Nah, jadi kesimpulan dalam materi kami pada saat ini yaitu dalam personal branding ini biasanya digunakan oleh seseorang. Jadi ketika kita membuat personal branding, maka kita harus memiliki keyakinan serta memiliki tujuan yang ingin kita targetkan agar personal branding ataupun blog yang biasanya kita gunakan itu bisa tercapai tujuan ataupun bisa mendapatkan sasaran serta bisa bermanfaat dan berfungsi dalam kegiatan yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Ya Allah.